Iya, lagi sekali kami informasikan kepada semua pengunjung kita tertib jaga jarak supaya tidak terganggu pohon bonsainya. 187 merah, ditambah 1 bendera. 188 merah, ditambah 1 bendera. 189 merah. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini Lombok Barat sukses dalam pelaksanaan, juga sukses dalam penampilan bonsainya. Sekali lagi selamat untuk Lombok Barat, selamat untuk semuanya. Terima kasih. Mantap jiwa, hura! Kembali juara 1, juara 2, lain besok. Ya. Yang lo apa Wahyu? Diborong. Mejanya, Pak. Selang. Hati-hati, Pak. Juara 2. Juara 3. Juara 3. Loh. Pelan. Coba silakan. Ya, Awas, Pak. Awas, Kun. Tapi ini, Pak, ini. Dia geser semua nih. Oh iya. Dia keikat mejanya ini semua gabung dia. Pak Abdul. Diganjel ya. Udah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk para sahabat komunitas bonsai PPBI cabang Lombok Barat dan PPBI cabang lainnya. Salam sejahtera, salam sehat selalu dan selamat malam. Oke. Lalu kita melihat pameran yang ada di Lombok Barat ini pertama kali nih ya. Ya. Jadi pengantin baru nih ya. Ya. Tapi kalau lihat barangnya sih bukan pengantin baru lagi ya. Luar biasa karya-karyanya itu. Perlu ditingkatkan. Sekarang yang namanya seni bonsai itu adalah menampilkan keindahan yang mempunyai daya tarik. Di pameran ini Madya maupun Pratama, keindahan itu cukup memenuhi syarat, tapi menariknya itu yang kurang. Jadi seni itu harus ada logika dan rasa. Kalau seni, kalau karya, suatu karya hanya dicerna oleh logika, tidak ada rasa, itu bukannya suatu karya seni, tapi itu adalah kerajinan. Sekarang kalian berdebat, ya banyak juga saya ngobrol. Apa yang kalian awal perdebatkan di dalam berkesenian bonsai itu? Yang pasti kalian kumpul mulai ribut, yang pertama kali kalian bicarakan itu adalah mahkota. Ya. Mantap. Apakah kalian berbicara masalah konsep? Kalau kita berkesenian harus ada konsep. Punya konsep? Oh, tadinya pertama bicara mahkota manggut, sekarang kan tanya
Ada konsep geleng kepala. Kalau kita lihat yang namanya estetika seni, itu ada 3 pemahaman. Yang pertama itu adalah filosofi, yang kedua teori, yang ketiga ilmu. Kalau kita berbicara masalah filosofi, ada 5 filosofinya di dalam berbonsai. Yang pertama, rekayasa. Yang namanya bonsai itu pasti dibuat oleh manusia. Tidak mungkin tidak. Gak mungkin dia jadi sendiri. Tidak. Itu direkayasa, diprogram oleh manusia, itu pasti. Yang kedua, bahan baku yang kita kerjakan itu hidup. Pohon yang hidup, yang mempunyai karakter dinamis. Dinamis, dia tumbuh, berkembang, berubah. Jadi kalau umpamanya saat kalian lagi program, lalu ada sebagian ranting yang mati, jangan takut, itu kan dinamika. Dan jangan takut, dia akan selalu tumbuh, berkembang, dan berubah. Makanya cobalah perbaiki komunikasi di antara para sahabat bonsai itu. Jangan kalian mengatakan, bonsai kamu tuh jelek. Jangan. Pantang itu ya. Begitu kita mengatakan jelek, itu sudah memvonis bahwa sebenarnya dia tidak akan bisa bagus. Oke lah, kalau itu sebuah karya seni barang mati, bisa kita katakan demikian. Umpamanya lukisan, umpamanya patung, bisa. Tapi ini dia hidup, dia dinamis, tumbuh, berkembang, berubah. Sekarang dia belum bagus, dia belum indah. Suatu saat dia bisa bagus, dia bisa indah. Jadi dari dinamis itu, pergunakanlah bahasa yang memberikan spirit pada teman-teman. Oh, ini belum indah. Lalu poin yang ketiga, realitas. Guru kita itu adalah alam. Kalian pasti bisa tahu dong. Oh, itu pohon beringin, itu pohon asam, itu pohon mangga. Dari mananya itu? Dari daunnya, dari bentuk mahkotanya, dari karakter dari si pohon itu. Realitas alam terutama. Tapi ada juga yang ada sentuhan tangan manusia tapi bisa jadi indah. Tentunya kalau alam tanpa disentuh oleh manusia dia akan jadi indah. Tapi ada yang disentuh manusia dia jadi indah. Seperti kayak pohon di bawah tegangan listrik. Akhirnya gaya PLN kan, tebang dan belok. Lama-lama jadi indah dia. Dia mencari keseimbangan sendiri. Emang sama PLN dikawatin tuh? Enggak. Itulah realitas alam. Bagaimana dia tampil alami tanpa meninggalkan jejak tangan manusia. Walaupun itu adalah rekayasa, itu diprogram oleh manusia. Poin ketiga. Poin keempat, rasional. Semua karya yang kita buat, yang kita pamerkan, itu dapat dicerna oleh rasa dan logika kita. Nah, kalau kita berbicara rasional, akhirnya akan timbul kata-kata yang namanya pesan dan kesan. Duluan mana tuh? Duluan pesan atau kesan? Duluan pesan. Kesan duluan. Bagaimana Anda bisa baca pesannya dia kalau Anda tidak terkesan? Jadi duluan mana? Kesan.
kita terkesan dulu kalau kita terkesan baru bisa kita baca pesan yang disampaikan. Jadi dari rasional itu akan lahir kesan dan pesan. Lalu poin kelima dari filosofi itu adalah simbolis. Bonsai yang kita buat itu adalah simbol alam yang kita buat jadi miniatur. Mau dia tunggal, mau dia bentuknya macam-macam, mau dia istilah kerennya grouping seperti hutan, mau dia itu pohon tumbang, raf, semua itu adalah simbol yang ditampilkan dalam satu wadah. Tapi dia terlihat alami, realitas. Jadi kalau sekarang kita lihat, wah, salah satu contoh deh, kalian banyak pakai alat bantu kawat. Kadang-kadang kalian lupa lepas kawat itu sehingga kulitnya makan kawat. Bisa hilang itu? Bisa Om, Bisa. kalau dilus. Sama pohonnya. Karena begitu dia dilibas oleh kawat, jaringan makanannya yang di dalam itu rusak. Dan dia terus akan mengeluarkan protek. Kulitnya itu terus akan memperbaiki jaringan yang rusak itu. Dan itu seumur hidup tidak akan bisa hilang. Saya di rumah punya pohon beringin 50 tahun usianya. 50 tahun. Nggak bisa hilang. Saya pakai cutter, pakai apa itu. Awalnya sih ya oke, terus lama-lama dia membentuk lagi spiral gitu. Jadi kalau kita pakai alat bantu kawat, hati-hati. Sebelum dia dimakan, lepas. Nah, teknik kedua ada, teknik kedua lagi ada. Tanpa alat bantu, tanpa kawat. Dengan teknik clip and blow. Mana yang Anda akan pilih, pakai kawat atau tanpa kawat? Itu urusan Anda. Jadi filosofi itu ada 5. Rekayasa, dinamis, realis, rasional, dan simbolis.